Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Wahidin, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan draft proposal tugas akhir bab 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengambil topik pengembangan sistem koperasi menggunakan SDLC metodologi Agile Scrum, dan judul ini masuk ke dalam bidang penelitian sistem engineering. Nah, masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Koperasi sudah sangat banyak beredar di lingkungan kita. Koperasi adalah badan usaha yang berorganisasinya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anggotanya. Dan koperasi juga dibentuk atas asas kekeluargaan. Koperasi membutuhkan sebuah sistem informasi berupa laporan-laporan yang tepat dan dapat diakses sewaktu-waktu guna mengetahui perkembangannya yang dibutuhkan oleh manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Semakin berkembangnya pertumbuhan koperasi di Indonesia, maka manajemen membutuhkan sistem untuk perencanaan dan pengendalian koperasi. SDLC adalah Software Development Lifecycle, adalah sebuah proses yang bisa menurunkan biaya pembangunan sebuah software. Menurut Phoenix Snap, SDLC sendiri biasanya dilakukan berdasarkan panduan yang dibuat oleh stakeholder atau klien. Di dalam SDLC ada beberapa metode seperti waterfall, agile, RAD, prototype, dan masih banyak lainnya. Dan waterfall memiliki kelebihan, yaitu dalam dokumen pengembangan sistemnya sangat terorganisir, karena di setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Dan juga proses pengembangan modelnya adalah one by one, sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Dan kekurangannya adalah jika ada kesalahan kecil akan menjadi besar jika tidak diketahui sejak awal. Karena metode ini, metode waterfall, tidak bisa memperbaiki saat berada di tengah-tengah fase atau sistem. Jadi harus dari awal lagi. Jadi jika ada kesalahan di tengah fase atau ada perubahan, itu harus menunggu dulu semua beres dan mulai dari awal lagi gitu. Dan juga waterfall membutuhkan proses pengembangan yang lama dan juga biayanya lumayan besar. Nah, dan metode Scrum pada dasarnya mengutamakan kecepatan dan fleksibilitas dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Akan tetapi, tidak semua pengembangan perangkat lunak cocok menggunakan Scrum, dikarenakan dalam metode Scrum haruslah orang yang ahli dan seorang Scrum Master. Dari jurnal yang saya baca, mereka menggunakan waterfall. Metode ini masih kurang karena pengembangan sistemnya membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal. Dan juga jika ada terjadi kesalahan atau perubahan harus mulai dari awal lagi. Nah, dengan masalah itu saya mencoba menggunakan metode Agile Scrum dikarenakan proses pengembangan perangkat lunak cepat dan juga tidak membutuhkan biaya yang mahal juga. Nah, pada metode Agile Scrum, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan juga tidak membutuhkan sort yang besar. Dan jika ada perubahan oleh klien atau manajemen yang wah ini ada perubahan harus gini. Nah, kalau memakai metode Agile Scrum itu bisa langsung diperbaiki. Maka pada penelitian ini saya menggunakan metode Agile Scrum karena bisa menangani masalah yang ada di jurnal yang tadi menggunakan metode waterfall. Nah, sekarang masuk ke rumusan masalah. Dan di rumusan masalah adalah saya membaca di jurnal yang tadi menggunakan waterfall. Di sana ada beberapa masalah. Yang pertama dalam hal koperasi, yaitu masih menggunakan cara yang manual.
sehingga prosesnya lama. Yang kedua adalah saat menyimpan dan mengkoordinir berkas-berkas membutuhkan transaksi yang lama sehingga karyawan kesulitan saat membandingkan informasi. Dan yang ketiga, saat mencatat membutuhkan ketelitian yang tinggi. Nah, itu bisa membuat karyawan cepat lelah dan akan terjadi human error. Nah, dalam hal sistem yaitu metode waterfall memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Nah, terus kita masuk ke bagian ketiga adalah tujuan penelitian. Nah, di sini adalah bertujuan untuk menerapkan metode Agile Scrum untuk memperbaiki kekurangan yang sebelumnya menggunakan metode waterfall yang ada di jurnal. Kenapa menggunakan metode Agile Scrum? Karena metode ini tidak membutuhkan pengeluaran yang banyak dan prosesnya juga cepat. Nah, dan sekarang masuk ke bagian 4 adalah manfaat penelitian. Manfaatnya adalah jadi mempermudah pegawai dalam hal mencatat data dan menyimpan data, dan juga mempermudah manajer untuk mencari data. Dan juga jika ada sebuah kesalahan atau ingin ada perbaikan, jika menggunakan metode Agile Scrum itu bisa langsung ditangani. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.